Fasilitas kredit yang belum ditarik nasabah perbankan mencapai Rp1.123 triliun per Oktober 2014 atau tumbuh 14,7% year on year. Apakah tingginya undisbursed loan ini akan berdampak pada kinerja emiten perbankan pada tahun lalu? Kita akan berbincang dengan analis AAEI Lucky Bayu Purnomo. Selamat pagi Mas Lucky. Ya, selamat pagi. Oke Mas Lucky, kita lihat untuk pertumbuhan dari undisbursed loan hingga Oktober ini mencapai hampir 15%. Sebenarnya apa yang membuat pertumbuhan ini cukup tinggi? Ya, pertama kita melihat indikator yang ada di regional Asia bahwa di Asia suku bunga tertinggi yang ada di Asia itu terletak di Thailand sebenarnya. Ya, nilainya itu 8%. Ya, kalau kita lihat saat ini kita berada di 7,75. Ya. Artinya apa? Kita ini sudah di puncak yang paling tinggi sebenarnya. Ya. Kemudian yang terendah apa? Di Jepang. Di Jepang itu 0%. Nah, suku bunga itu sebagai indikator utama mengapa potensi undisbursed ini menjadi sebuah perhatian sebenarnya bagi pelaku pasar dan masyarakat pada umumnya. Ya, nantinya masyarakat akan membatasi potensinya untuk melakukan transaksi kredit. Nantinya NPL (non-performance loan) yang ada di bank itu akan meningkat. Karena apa? Status pinjaman yang sudah dilakukan pada tahun sebelumnya itu mayoritas itu tidak berhasil mencapai posisi liquid atau tidak berhasil dibayar dengan tuntas. Artinya itu akan menjadi beban daripada bank dan non-performance loan, jadi pinjaman yang tidak perform. Nah, itulah yang menjadi kekhawatiran. Nanti dampak secara sistemik itu rata-rata industri perbankan akan mengalami perlambatan pertumbuhan. Nah, perlambatan pertumbuhan di fundamental perusahaan perbankan itu akan mempengaruhi tekanan terhadap harga saham-saham yang ada di atau mayoritas yang ada di sektor keuangan, diantaranya perbankan yang memiliki likuiditas cukup besar saat ini, yaitu BRI, dan yang kedua adalah Bank Mandiri. Oke, berarti bisa dikatakan sebenarnya untuk pertumbuhan yang cukup tinggi untuk undisbursed loan ini juga untuk menekan NPL, walaupun juga kalau kita lihat nanti penyaluran kredit dari perbankan ini juga akan semakin turun gitu. Ya, pertama ideologinya atau idealismenya daripada undisbursed ini untuk menjaga sebenarnya status perekonomian kita agar tidak bersifat sporadis ya. Jadi ini adalah salah satu bentuk positif sebenarnya dari industri keuangan untuk menjaga agar perilaku masyarakat itu tidak melakukan sebuah kegiatan transaksi yang di luar batas. Ya, itu kita sadari karena kan ini pertama ini awal tahun. Ya. Kemudian yang kedua ini pemerintahan baru. Kemudian yang ketiga bahwa segala bentuk regulasi itu saya kira akan disusun atau dikaji, mayoritas akan dikaji ulang karena apa? Seluruh bentuk industri perbankan ini mempersiapkan dirinya untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Oke, dengan potensi misalnya sekarang sudah mulai pemerintah terbentuk kemudian juga di tahun yang baru ini, Lucky sendiri melihat apakah undisbursed loan ini masih akan terus bertumbuh, kemudian juga nanti lagi-lagi adalah efeknya ke laba bersih untuk ke perusahaan ataupun juga pendapatan untuk sektor perbankan yang bahkan OJK memperkirakan masih akan terjadinya pertumbuhan laba bersih untuk yang melambat di tahun ini? Pertama, kalau kita bicara mengenai pertumbuhan laba bersih, saya kira untuk kuartal pertama dulu yang kita harus bahas. Pertama, sehingga kuartal pertama ini kami melihat pertumbuhan laba di sektor perbankan masih cenderung tertekan. Ya, pertama karena apa? Satu, kita lihat kinerja perbankan pada periode sebelumnya atau 1 tahun sebelumnya di 2013 hingga 2014 itu tidak mengalami pertumbuhan yang cukup menarik karena banyak sentimen negatif di sana, yaitu pemilu kemarin, kemudian suku bunga yang dari 7,750 menjadi 775, kemudian BBM naik, kemudian TDL tarif dasar listrik naik dan gas harga gas juga naik. Nah, itu menyebabkan status perekonomian kita tidak menawarkan sebuah angka yang menarik. Sehingga ke depan kami melihat bukannya mengalami pertumbuhan, tetapi mayoritas akan cenderung tertekan atau stagnan. Oke, walaupun kita lihat adanya perlambatan dalam paling tidak 2 tahun terakhir gini untuk kinerja perbankan gitu ya. Namun kalau kita lihat dari sektornya sendiri ini masih tumbuh sebenarnya di atas 30% untuk sektor perbankan sendiri gitu. Untuk di tahun ini apakah perlambatan ini juga masih akan nantinya terus mempengaruhi dari pertumbuhan kinerja saham-saham perbankan di Bursa Efek Indonesia? Kalau kita mau tarik benang merah, apakah
apakah perlambatan secara makro ya, perlambatan makroekonomi akan menekan atau akan mempengaruhi pergerakan sektor perbankan? Jawabannya ya, itu akan mempengaruhi. Tetapi apakah sifat atau pengaruh tersebut akankah signifikan atau tidak? Jawabannya tidak. Ya, sehingga strategi, kita bicara strategi taktis yang harus diperhatikan adalah apa? Kita harus melihat government bank dulu. Ya, the biggest government bank adalah pertama BRI, kemudian yang kedua BMRI, Bank Mandiri, kemudian yang ketiga adalah BBNI. Lalu kalau sudah kita lihat government bank, perlu kita perhatikan adalah ada tidak corporate bank yang menarik? Jawabannya BBCA. Ya, apa dasar penentuan ini? Mari kita coba tentukan rankingnya. Ranking pertama adalah BRI. Kenapa BRI? Walaupun ada sentimen yang menghantui industri perbankan untuk tahun ini, tetapi masyarakat akan melihat secara taktis perolehan daripada ROI ya, dan ROE, return on equity. Nah, sekarang ranking pertama ROE-nya siapa? Return on equity, jawabannya BRI. Karena apa? Potensi orang ketika melakukan transaksi di BRI, khusus untuk stock market, dia akan memperoleh 0,26% selama setahun. Kemudian yang kedua, juara keduanya siapa? Jawabannya adalah Bank Mandiri. Berapakah ROE atau return on equity Bank Mandiri? Jawabannya 0,22%. Ketika mereka melakukan transaksi itu, mereka berpotensi untuk memperoleh spread sekitar 0,22%. Kemudian yang terakhir adalah BCA. BCA 0,21 ya. Dan BNI letak di saya kira juara harapan 1 ya, karena sebenarnya dari status pergerakan saham itu tidak volatile, dan minggu lalu ditutup di 6.200. Pembukaan ini dibuka di 6.025. Jadi itu saya kira tidak menarik. Sehingga tiga materi itulah yang perlu diperhatikan. Dan perlu kita cermati bahwa koreksi indeks yang terjadi pagi ini itu merupakan pesan daripada January effect ya, di mana January effect itu harusnya dihindari oleh para pelaku pasar. Karena apa? Pada pembukaan tahun pertama dibarengi dengan pemerintahan yang baru, umumnya pasar mengalami konsolidasi, sehingga yang akan ditanya adalah when to buy, when to sell ya. When to buy saya kira ya itu sekitar akhir Januari. Singkat saja untuk pertumbuhan kinerja saham-saham perbankan di tahun ini, apakah akan lebih tinggi dari tahun lalu yang diperkirakan sampai 30%? Saya kira potensi pertumbuhannya sekitar 7-10% untuk tahun ini ya. Kenapa 7-10%? Karena perbankan itu mengacu kepada induk daripada pergerakan likuiditas sektor perbankan itu apa? Sektor infrastruktur, di mana pemerintahan baru senantiasa mendorong seluruh bentuk pertumbuhan ke arah infrastruktur. Ketika infrastruktur itu mengalami pertumbuhan, maka likuiditas itu akan menyasar kepada sektor perbankan. Terima kasih Lucky sudah bergabung di Lantai Bursa Pagi.